Alun-alun adalah manifestasi ruang publik, menjadi bagian tak terpisahkan dari tata ruang ibu kota kerajaan. Konsep ini kemudian diadaptasi oleh kota-kota di Indonesia, di mana sebuah ruang terbuka disediakan tepat di depan pusat pemerintahan. Sama halnya dengan Yogyakarta yang dikenal sebagai salah satu kawasan destinasi wisata yang cukup menawan. Jogja menawarkan berbagai macam potensi wisata yang cukup menarik dan beragam. Kita bisa menemukan berbagai kawasan wisata mulai dari wisata alam, wisata budaya, wisata sejarah, dan berbagai aneka jenis wisata menarik lainnya. Dari sekian banyak tempat wisata di Jogja, salah satu yang cukup fenomenal dan banyak dikenal oleh para pelancong adalah kawasan alun-alun yang berada di sisi selatan Keraton Yogyakarta. Bagian ini merupakan halaman belakang dari Keraton Yogyakarta. Alun-alun ini bukan hanya memiliki lapangan namun juga sejumlah panorama menarik lainnya. Inilah cerita tentang alun-alun Kidul Yogyakarta. Sejarah alun-alun Kidul Yogyakarta. Dilansir dari laman Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Istimewa Yogyakarta. Alun-alun selatan dibangun oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I. Pada masa pemerintahannya, sekitar tahun 1755 Masehi sampai 1792 Masehi. Dahulu, alun-alun ini dikelilingi pagar tembok batu bata setinggi 2,20 meter dan tebal pagar tembok 30 cm. Karena tembok lama telah banyak yang runtuh dan rusak, saat ini yang berdiri adalah tembok baru yang dibangun oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7, pada masa pemerintahannya tahun 1877 sampai 1921 Masehi. Alun-alun selatan yang berukuran 150 x 150 meter, dikelilingi pagar setinggi 2 meter dan 5 bukaan sebagai jalan keluar masuk. Kelima jalan tersebut adalah Jalan Langenastran Kidul, Jalan Langenastran Lor, Jalan Ngadisurian, Jalan Patehan Lor, dan Jalan Gading. Jalan-jalan ini melambangkan kelima indera manusia. Pada sisi sebelah barat, dekat Jalan Ngadisurian, terdapat kandang gajah milik keraton. Alun-alun ini dulu dikenal sangat sepi, menakutkan, dan angker, hingga tidak ada orang yang berani melewati tempat itu. Hanya pada malam terang bulan, anak dan remaja di sekitar alun-alun selatan akan bermain tetabuhan tradisional atau memanjat pohon beringin kembar. Baru pada sekitar tahun 1980-an, dibangunlah jalan lingkar dan lampu-lampu penerang jalan di sekitar alun-alun selatan. Dahulu, di salah satu sudut alun-alun ini, tepatnya di lokasi 3 tiang yang terpancang, difungsikan sebagai tempat mengikat gajah milik Rojo. Kini, gajah milik Rojo hanya dikandangkan dan dirias serta dikeluarkan tiap kali upacara grebeg. Sementara itu, di depan Siti Hinggil di sisi utara alun-alun kidul, terdapat deretan ubin yang dulu merupakan batu bata dan berfungsi sebagai tempat Rojo menyaksikan latihan prajurit. Bagi masyarakat Jawa, deretan pohon-pohon tersebut melambangkan keamanan, ketentraman dan keteduhan. Selain pohon, akses keluar masuk alun-alun ini yang berjumlah 7 buah juga masih dipertahankan. Fungsi alun-alun kidul. Terdapat beberapa fungsi dari alun-alun kidul Yogyakarta. Di antaranya, sebagai tempat prajurit latihan. Dahulu, alun-alun adalah tempat para prajurit dan perwira berlatih menggunakan senjata, bertempur perorangan, menyerbu barisan berkuda, dan latihan lain yang digunakan untuk kepentingan berperang di masa itu. Sebagai tempat menghadap para abdi dalem. Alun-alun juga berfungsi sebagai tempat para abdi dalem menghadap setiap bulan puasa. Tradisi ini dilakukan pada malam tanggal 23, 25, 27, dan 29 bulan Ramadan. Sebagai tempat pertandingan. Dulunya,
Alun-alun juga digunakan sebagai tempat pertandingan, berupa panahan dan adu harimau dengan kerbau. Sebagai tempat rakyat mengadu. Bila rakyat mengalami ketidakadilan, siapapun berhak mengadu dengan menggunakan pakaian putih dan duduk di bawah matahari. Sampai Sultan melihat dan memerintahkannya untuk datang dan menceritakan aduannya. Dari sejarah alun-alun Kidul Yogyakarta yang sudah diceritakan, adapun sejarah lainnya, yaitu tentang tradisi masangin di alun-alun Kidul Yogyakarta. Masangin sudah ada sejak dahulu kala, pada masa Kesultanan Yogyakarta masih berjaya. Masangin dilakukan sebagai bagian dari adat Topo Hening yang dilaksanakan setiap malam suro. Para prajurit dan abdi dalam mengikuti ritual Topo Bisu dengan mengelilingi benteng tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Para prajurit dan abdi dalam yang mengenakan pakaian adat Jawa membentuk barisan lurus. Mereka memulai upacara Topo Bisu dengan berjalan kaki dari halaman kerajaan menuju alun-alun, melewati 2 pohon beringin kembar. Hal ini dilakukan untuk meminta berkah dan perlindungan dari serangan musuh. Begitulah awal mula legenda Masangin beredar. Konon katanya, siapapun yang bisa melewati 2 pohon kembar dengan mata tertutup, semua keinginan akan terwujud. Seiring berjalannya waktu, masyarakat pun semakin percaya tentang adanya mitos Masangin atau 2 pohon beringin, yaitu ritual melewati pohon beringin kembar. Oleh karena itu, tak heran jika banyak masyarakat yang ingin mencobanya. Berikut beberapa mitos Masangin atau pohon beringin kembar. 1. Merupakan pintu gerbang Laut Selatan. Menurut legenda setempat, Keraton Yogyakarta mempunyai ikatan khusus dengan Raja Pantai Selatan, yaitu Nyi Roro Kidul. Siapapun yang mempunyai niat jahat terhadap Keraton Yogyakarta akan merasa kesakitan dan hanya bisa sembuh jika melewati beringin kembar tersebut. 2. Pertahanan gaib Keraton Yogyakarta. Selain dipercaya sebagai pintu gerbang ke Laut Selatan, pohon beringin kembar juga dianggap sebagai pertahanan gaib Keraton Yogyakarta, sehingga membuat pasukan Belanda berupaya menyerang keraton. 3. Kisah pernikahan putri keraton. Ternyata, adat Masangin ini sudah ada sejak masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono I. Saat sang putri mendapat lamaran dari seorang laki-laki, ia tidak menyukai calon pasangannya. Akhirnya, ia mengajukan sebuah tantangan, yakni berjalan dengan mata tertutup melewati pohon beringin kembar menuju pendopo istana. Sayangnya, calonnya tidak berhasil. Sultan mengatakan bahwa siapapun yang mampu menaklukkan tantangan ini, harus memiliki hati yang murni dan tulus. 4. Dipercaya membawa berkah. Ritual Masangin dipercaya sebagai ajang menerima berkah di keraton. Namun, ada beberapa hal yang harus dilakukan sebelum melakukan Masangin. Pada malam 1 suro, para abdi dalam atau keluarga keraton biasanya melaksanakan puasa semalam suntuk sambil mengelilingi keraton menuju alun-alun. Siapapun yang berhasil dalam puasa dan Masangin akan memperoleh keberkahan atau permintaannya akan dikabulkan. 5. Keinginan akan terkabul. Mitos mengatakan bahwa jika kamu berhasil melewati 2 pohon beringin kembar, yang dikenal sebagai Kiai Dar dan Nyai Dari, semua keinginan akan terkabul. Dari mitos-mitos itulah, alun-alun selatan atau disebut alun-alun Kidul Yogyakarta saat ini, sudah menjadi tempat wisata dan ruang publik yang menyenangkan. Kini, transformasi wajah alun-alun Kidul ini berubah pesat. Tata ruang yang khusus digunakan untuk keperluan kerajaan, menjadi tempat berbaurnya wisatawan dan masyarakat sekitar sebagai pedagang yang menjajakan sajiannya. Di sini, kita bisa menikmati malam dengan lampu-lampu, menyantap street food,
menyewa sepeda tandem dan odong-odong, hingga mencoba permainan yang menjadi mitos terkenal di Yogyakarta, yaitu masangin. Jika tidak mempunyai penutup moto untuk melakukan permainan, di alun-alun tersebut sudah ada tempat penyewaan penutup moto dengan harga Rp5.000 dan bisa digunakan sepuasnya. Tidak ada pungutan apapun untuk biaya masuk. Namun, bila kita membawa kendaraan bermotor, cukup membayar parkir Rp3.000 saja dan Rp5.000 untuk mobil. Buka 24 jam, karena merupakan akses jalan umum bagi masyarakat.